Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 47. 4 baris dari atas. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa ammal kafanu fa aqalluhu ma yasturul aurata. Adapun mengkafani mayit, maka yaitu minimalnya sesuatu yang dapat menutup akan auratnya mayit. Wal afdalu lirrajuli salasu lafaifa. Adapun paling afdalnya bagi mayit laki-laki itu 3 helai. Walil mar'ati khamsatun, dan bagi mayit perempuan itu 5 helai. Artinya 5 izarun kain, wa khumarun dan kerudung, wa qamisun dan gamis baju kurung, wa lafafatani dan 2 helai 2 lapis. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Jamaah Masjid At-Tawwab yang mulia, pada malam hari ini kajian fikih kita melanjutkan materi tentang jenazah pada pembahasan cara mengkafani mayit. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya diterangkan bahwa bila ada muslim wafat, kewajiban muslim yang masih hidup ada 4. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafani. Ketiga, mensolatkan. Dan keempat, mengubur. Pada malam hari ini kajian mengkafani mayit. Jadi cara mengkafani mayit, kalau ukuran jadi, artinya ukuran minimal, yang penting kita kagak dosa, ditutup auratnya, sehelai pakaian yang dapat menutup aurat. Aurat itu kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, ya segitu doang. Itu namanya hak Allah, karena kayak sholat segitu. Perempuan ya biasa kayak sholat, sehelai aja, jadi minimal. Tapi kalau hak mayit bukan dari pusar ke lutut, sehelai pakaian, artinya 1 lapis aja dari bawah ke atas, jadi minimalnya begitu, minimalnya. Tapi ini pakaian apa? Pakaian yang boleh dipakai dikala masih hidup oleh si mayit. Pada waktu masih hidupnya perempuan boleh pakai sutra enggak? Perempuan boleh enggak? Boleh dia dikafani pakai sutra. Laki-laki dikafani pakai hidupnya pakai baju sutra boleh enggak? Enggak boleh, haram dikasih kain kafan sutra laki-laki. Yang boleh dikala dia masih hidup, itu boleh buat mengkafani mayit. Jadi pakai jas,
Boleh. Gak apa. Hidupnya boleh nggak pakai jas? Boleh. Gitu. Boleh. Begitu hidup boleh. Termasuk seumpamanya dia hidup pakai jaket Gojek dah. Boleh nggak pakai begitu tuh? Boleh juga. Boleh juga. Jangan takut. Boleh. Tapi kita kan keluarga, jangan asal. Itu kan sekedar sekedar jadi. Kita mau bicara yang paling sempurnanya mengkafani. Yang pertama, kalau pengen sempurna mengkafani mayit, maka kafanilah dengan kain kafan warna putih. Itu kalau pengen bagus, rahmatnya banyak. Kain kafannya warna putih. Hitam boleh kalau boleh. Kan di waktu hidupnya tergantung dia pakai baju apa aja, kan boleh jangan sutra. Tapi ini sempurna pakai yang warna putih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud pun juga Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walla ahadukum akhahu falyuhsin kafanah." Kata Nabi, bila mengurusi salah seorang kamu akan saudaranya yang meninggal, maka perbagus kain kafannya. Maksudnya perbagus bukan yang mahal, yang putih. Yang putih. Enggak perlu mahal-mahal kain kafan. Ujungnya mau busuk juga masalahnya. Enggak usah mahal-mahal. Warna putih. Bahkan banyak hadis seperti di dalam riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Albisu min siyabikumul bid fa innaha min ahsani siyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Kata Nabi, pakailah pakaian warna putih, sebab pakaian putih pakaian paling bagusnya pakaian. Pakaian putih mau pakai celananya warna apa aja, jadi aja. Dan kafanilah mayit kalian dengan kain kafan putih. Putih, hitam boleh. Ini berbicara sempurna. Kain kafannya warna putih. Kemudian kain kafannya yang bagus, yang udah pernah dipakai. Enggak baru gitu. Yang udah dipakai, udah dicuci, itu lebih baik, lebih gede dibanding masih baru. Yang baru kasih yang hidup aja, yang meninggal yang bekas aja. Kalau kita menyimpan kain kafan buat kita mati, bagaimana hukumnya? Boleh aja sih, tapi makruh, kurang bagus. Kalau kita nyiapin kain kafan buat kita, kurang bagus. Sebab nanti bakal dihisab oleh Allah. Harta masalahnya. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Harta mau yang halalnya aja dihisab, yang haramnya disiksa. Namun tapi kalau kain kafannya itu benar-benar halal, atau bekas orang soleh, seperti ada kiai habis ikhram minta kain ikhramnya buat kain kafan kita, boleh, bagus malah. Sebab pernah terjadi, Imam Bukhari riwayatkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari sahabat namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Nabi lagi pakai baju gamis, lagi pakai baju putih, pakai jubah. Kata itu orang, Nabi, aneh minta dong jubahnya buat aneh.
jubahnya. Ada yang negor orang lain, iya temennya. Kalau bahasa kita nih, lu mau songong banget sama Nabi. Ya, kalau bahasa kita, tapi hadis nggak ada bunyi begitu tuh. Ini mah paparan aja, narasinya aja, narasinya. Nggak usah, jangan nama Nabi begitu. Kan tahu kita Nabi kalau diminta aja apa aja nggak pernah enggak. Jawabnya iya aja. Abarro fi qaulin minhu wala na'ami. Nabi kalau bilang apa aja iya aja. Sampai kata Imam Al-Busiri menyatakan, sampai Imam Busiri menyatakan di dalam tasyahud, andai enggak ada kata la ilaha illallah, enggak ada la, Nabi pokoknya enggak mau ngomong la, apa aja iya aja Nabi, enggak ada enggaknya. Itu Nabi kita. Makanya sahabat negor, ngapa sama Nabi begitu? Kan tahu Nabi kalau apa aja yang orang ngomong iya aja Nabi. Kata dia bukan begitu, aneh bukan mau aneh pakai. Terus lu minta mau ngapain? Bal liyakuna kafani, ya untuk kain kafan saya. Jadi saya dibungkus ame baju bekas kena badannya Nabi, kan moga nggak disiksa di kuburnya. Begitu sahabat. Boleh orang soleh, boleh. Yang udah dicuci lebih bagus. Kemudian kalau mau ngafani mayit, nih mau ngafani, laki-laki dulu ya, tentu ya. Laki-laki siapkan 3 lembar kain yang lebar, siapkan dulu 3 lembar, siapin. Ntar dipasangnya gimana ya nanti, siapin dulu 3 lembar. Udah siapin 3 lembar, siapin tali 5. Tali itu dari mana? Ya disobek aja deh kan kapan dong, buat jadi talinya. 5. Siapkan kapas, siapkan bubuk cendana, siapkan bukhur. Bukhur itu dupa. Udah nih, kalau udah siap, maka kita mau praktek mengkafani. Mayit kan di tempat pemandian tuh, tempat pemandian. Maka yang pertama kali tutup dulu sumpel. Kemarinnya udah ngaji pada bab memandikan. Duburnya disumpel pakai kapas, biar nanti takut ada cairan keluar kan aman. Udah tutup rapat. Maka kain kafan yang udah kita siapkan tuh yang kita potong seukuran mayit. Kemudian laki-laki yang pertama sudah dipotong seukurannya, artinya lebih dikit sejengkal-sejengkal buat ngikat. Maka kain kafan ini dikasih dupa. Ini ada dupa, tahu dupa ya? Begitu, digituin. Kan berdua, orang Betawi disebutnya dijembreng ya. Jadi biar wangi nih, layan ini, biar wangi. Digituin di atas dupa. Ya kalau pengen sempurna, waduh kemarin gua kagak begitu lagi. Diam aja, tenang dulu, sabar. Begitu kita ke depan ngomongnya, jangan kemarin payah ngomongin kemarin. Kasih dupa. Sudah kasih dupa, ditaruh atuh. Ditaruh. Sesudah didupain ditaruh. Sesudah ditaruh dah di dipan kayak di lantai. Posisikan timur barat, yakni ngadep kiblat gitu. Posisinya kayak begitu jadi. Karena mayitnya palanya bakal di timur. Posisikan begitu.
Sudah habis dikasih dupa, ditaruh satu, kasih bubuk cendana. Bubuk cendana. Tuh prakteknya. Yang tadi cendana suruh nyiapin, kasih cendana. Yang kedua digituin lagi, kasih dupa lagi biar wangi. Kemudian tempelin lagi, pasang, kasih bubuk cendana lagi. Yang ketiga, dupain lagi, taruh, kasih bubuk cendana. Dah, bubuk cendana. Satu. 3 helai. Ini ada 2 nih laki-laki nih. Ada yang pakai 5, pakai 3, terserah. Dalam hadis Bukhari, Muslim, 3 helai doang cukup. Nabi tidak pakai gamis, nggak pakai sorban. Tapi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Kubra, pakai gamis, pakai sorban. Gamis, sorban. Artinya kalau mau ditambah lagi 1 lagi gamis, berarti dibikin 4 helai yang panjang double. Gamis tuh begini saudara. Ini kan kain ya. Nih buat gamisnya. Udah kayak begini nih. Di kayak gini nih maksudnya 2. Diduain, bukan 2 tuh. 2. Dicogak sininya nih. Dibikin leher. Tahu Rama Aipama? Ya kayak begitu. Kalau orang tukang TV kan tahu aja begitu. Ya gitu. Dicogak. Ini didupain. Terus ditaruh, tapi ditaruhnya digulung. Karena nantinya biar palanya tinggal masuk aja. Digulung dulu. Yang keempat nih, ini kan 4 nih. Gitu kalau mau ditambahin, digulung sebelah mari. Jadi tinggal dimasukin dari sini. Begitu. Udah tuh, jadi gulung, taruh, kasih bubuk cendana. Siapin sedikit buat sorban. Kalau mau 5, siapin barang selembar mau buat nutup kepala. Picinya lah, picinya. Picinya. Mau menghadap Allah masalahnya. Jangan nggak pakai pici sholat. Ganjarannya 70 berbanding 1. Orang sholat nggak pakai pici sama yang pakai pici. Bawa pakai pici. Jangan nggak pakai pici kalau orang sholat tuh. Begitu. Pakai pici, jangan enggak. Ini begitu mayit. Siapin tuh. Kemudian mayit belum digotong, belum. Kita suruh nyiapin dulu. Ulama nih, ulama ya. Kalau ngomong ulama, sayanya ndak tahu hadisnya. Sayanya nggak tahu kalau ditanya hadisnya. Tapi ulama ada di kitab ulama. Tapi kan nggak mungkin ulama nyesatin kita ngajar, nggak mungkin. Banyak ditulis oleh ulama, seperti dalam Tarsyikhul Mustafidin, seperti juga di dalam kitab Fathul Alam. Begitu Al-Imam Muhammad bin Abdullah Jurdani tulis, ini faedah biar enggak diseksa di kubur gitu ya mayitnya. Dicoret-coret tuh kain kafan, mohon maaf pakai ludah, tulisin inna anzalnahu sampai kelar, sampai rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Kain kafannya yang nempel di badan aja dah. Nomor 3 kayak sama gamisnya kayak tulis inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai hatta matla'il fajar. Tapi nulisnya jangan sampai, jangan ditulis gitu, jangan sampai kata saya bilang sampai aja, sampai nanti nulisnya. Biasa sampai kelar. Sampai hatamat lain. Ini faedahnya biar aman daripada fitnah kubur. Lumayan faedah ulama tulis dalam kitab mereka. Tulis kain kafan, coret-coret pakai ludah aja, jangan pakai pulpen, haram. Sebab kita yang penting pengaruhnya. Pengaruhnya artinya bekasnya. Kalau pakai pulpen ayat Quran masalahnya, nanti campur darah orang mati di kuburnya. Begitu nantinya dosa.
Jadi pakai ludah aja, tulisin Bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong sama teman kita yang bisa nulis Arab. Jangan kita pakai Latin, kelamaan. Begitu. Tulis. Udah. Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi meriwayatkan hadis. Ada juga hadis yang dalam tarset. Kita tulis juga. Tu inazal nahud. Banyak tulisan yang di kafan. Biar aman dari adab kubur. Biar sempurna. Tuh amil kalau kagak ngaji nggak ngerti. Begitu. Kalau nggak ngaji. Dan kan amil yang ngaji juga kalau kagak ngaji sebelum kagak ngerti juga. Jadi ini harus dicatat agar ngerti. Lumayan ulama. Ulama-ulama besar itu tulis itu. Kita tulis tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Tulis la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu di kafan tuh biar aman begitu. Nah nyariat namanya, lewat banyak pintu kasihan mayitnya begitu. Hanya pakai ini aja bekasnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau di daerah-daerah biasanya ditulis di kertas, maksudnya di botol jepit. Di sini ada yang model begitu, tapi botolnya kudu bagus. Wes kain kafan aja, lebih aman. Dan itu ulama banyak tulis dalam kitab-kitab mereka. Itu begitu, biar sempurna kita ngurusin mayitnya, biar sempurna. Sudah tuh kain kafan udah kita coret-coret, pakai itu, pakai ludah aja bekasnya. Mayit taruh, kita coret-coret dulu sebelum ada mayit dah. Coret-coretnya, kalau ada mayit kan ribet nantinya. Kain kafan udah siap mandiin ya, kita coret-coret aja. Ini diinget-inget nih, habis ini boleh bikin pelang. Jangan berdekatan, nanti ribut lagi. Gimana Pak Jali, maafin. Sudah mayit ditidurin, digotong dari tempat pemandian, tidurin di situ, tidurin, dah mayit tidurin, sudah tidurin, mayit dikasih kapas yang udah dikasih bubuk cendana, anggota sujudnya kasih kapas semuanya. Anggota sujud, ada berapa anggota sujud? 7. Jidat plus hidung, kalau mau jidat plus hidung. Kemudian telapak tangan, lutut, kaki, kasih kapas. Udah tempat sujud, kasih kapas lagi, lobang-lobang mayit, lobang hidung, tutup. Takut ada semut masuk segala macam. Telinga semuanya tutup, lubang. Dubur udah di waktu mandi ya, biar enggak repot. Di sana dubur. Tutup. Sudah mayit begitu, tangannya diapain ini mayit? Ada 3 cara. Tangan nih. Ada 3 cara posisi tangan mayit. Yang paling tingginya tangan kiri sedekap, tangan kanan lurus. Saya diri paling tinggi begini naruhnya. Saya mau ajarin semuanya nih biar kita tahu ya gitu, jangan nanti nyalain orang salah nih, enggak, nanti kita lempengin. Ini nomor 1, nomor 2 begini, nomor 3 begini. Semuanya ada ajarannya. Terserah yang mana aja, terserah saudara.
ini kayaknya musuh gua nih, yang nomor 3 aja dah. Ya terserah amilnya itu begitu, pokoknya yang mana aja begitu. Yang tingginya tangan kiri sedekap, tangan kanan begini. Ini bakal enak nih mayitnya kalau tangannya begini ketika dikubur, nggak perlu geser-geser. Kalau tangannya begini, itu pada waktu dia dimiringin dikubur, ininya gini-gini. Kalau udah begini udah enak. Lain dengan sholat ini. Kalau sholat emang biar tangannya nggak kemana-mana. Apa faedahnya ini? Tangan begini menjadi utama? Tidak. Karena sholatnya biar tangannya jangan goyang-goyang. Kalau goyang-goyang batal. Ini nggak sholat nih mayit. Gitu. Lagi juga buat jagain iman. Ini nggak ngomong jagain iman ini. Udah keputusan terakhir. Teropinya udah turun. Kalau udah dicabut nyawanya. Jadi gini. Terserah tangannya mau digimanain. Itu urusan saudara. Pokoknya 3 cara kita udah sampein. Yang mana aja ada dalilnya. Gitu. Kalau Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadzami dalam praktek jenazahnya selalu nyuruhnya begini, yang kiri sedekap, yang kanan begini. Jadi dikuburnya enak, enggak geser-geser begitu. Ini semua-muanya ada ajarannya. Posisi mayit mau begini nggak apa-apa, mau begini semuanya nggak apa-apa, boleh. Ajarannya ada. Dah, mata tutup, kapas, masukin tuh baju kurung tadi tuh yang udah dicogak tuh ya, tarik palanya, set, jadi baju kurung, tinggal pala, kasih sorban. Kalau nggak ada berarti kapas. Kalau nggak ada kasih kapas saja semuanya, ditutup gitu. Jadi kayak kopiah, jadi langsung nempel, nggak apa-apa. Ini nggak ngomongin orang yang sedang ihram wafat, nggak usah itu. Urusan orang Arab deh yang ngurus. Ya, kita kan nggak ngurus, sudah dibiarin dah itu. Kita nggak mau beda-beda itu, walaupun kajiannya. Karena orang lagi ihram nggak boleh pakai wangi-wangian, cendana. Itu kita nggak bicarakan gitu. Orang yang lagi ihram wafat, biar aja itu nanti di Arab. Ya, saya nggak terangin. Kita udah praktek aja dah. Lagi juga bakalnya jadi calon amil di Arab apa di sini. Begitu. Tuh. Kalau pakai sorban berarti nggak perlu ditutup ini, langsung sorbannya. Siap, tangan udah tutup dari kaki, lipat dari kaki. Bagaimana cara nutupnya? Sesudah baju kurung itu, kalau nggak pakai baju kurung berarti udah langsung. Yang kiri di bawah, yang kanan di atas, kayak sholat aja. Kain kafannya jangan langsung begini, jangan satu-satu. Yang nempel di badan dulu kan, satu tarik yang kiri, sono satu, sini satu, sudah satu. Ini tutup yang kanan, baru satu nutup. 2 yang nomor tengah, yang kiri lagi, yang kanan nutup. 3 yang luar nih, kiri kanan, tuh nutupnya. Amil kudu ngaji begitu. Nutup, udah tuh nutup, udah nutup. Kaki ikat ujung, 2 lutut, 3 dari bawah pinggul, 4 dada, 5 ujung pala, wajah belakangan. Habis diwuduin mau dicium sama istrinya, boleh aja. Mau cium dulu terakhir sama anaknya. Dikata amilnya, udah diwuduin, jangan, udah diwuduin, enggak batal. Yang batal yang hidup.
Ini mau udah mati. Kalau batal pegel juga amil. Copot tangannya. Enggak batal. Iya, enggak batal. Cium-cium baru ditutup ujung. Begitu bungkus laki-laki. Tapi kalau dimandiinnya belum dicoret-coret, nih ada faedah nih. Pada waktu dimandiin itu, mohon maaf, ini banyak faedah biar aman dari fitnah kubur. Jidatnya ditulisin Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Kalau dimandiinnya belum tulis, di sini sebelum ditutup Bismillahirrahmanirrahim. Dada tulis sebelum ditutup, berarti kalau belum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coret aja baru dah. Gitu. Amil pokoknya kalau gak ngaji ini kudu ngaji semuanya. Gitu. Waduh, geleng-geleng aja tuh sedali itu. Kudu ngaji. Gitu, kudu ngaji. Begitu. Gitu. Jidat tertulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dada la ilallah Muhammad Rasulullah. Kalau dimandi, selesai dimandi ditulis, udah nggak perlu tulis lagi. Kalau belum tulis, bungkus. Demikian cara ngurus mengkafani mayit laki-laki. Mayit perempuan ganti. Jadi bapak-bapak karena merasa laki-laki udah boleh pulang. Karena ini memang perempuan. Untuk perempuan. Begitu. Tapi kalau merasa ya punya istrinya perempuan atau ibunya perempuan, jangan pulang, kudu paham agar ngerti urusan ini, ilmu masalahnya, ilmu. Kalau perempuan, siapkan 2 lapis, siapkan kain, siapkan kerudung, dan siapkan gamis 5. Kalau Ibnu Umar laki 5, perempuan 5. Ini perempuan 5. 2 helai perempuan, 2 helai aja. Kain itu apa kain? Jadi buat nutup antara lutut, rok lah, rok nanti. Rok. Buat rok kita. Kayak rok anak SMA tuh. Begitu, rok aja. Ini kain itu maksudnya begitu, buat nutup ini. Kayak tadi pertamanya sama. Diginiin, dibukurin, pasang, segala macam. Sudah semuanya dibukurin. Kemudian itu mayit siap. Kalau belum ditulis-tulis, kalau udah siap. Pertama yang dipasang kain dulu, rok lah bahasa kitanya, rok. Kita dilipat aja gitu. Dah, sudah rok, udah. Baru baju kurung, gamis yang tadi dicogak itu masukin. 2, 3 kerudung, tutup palanya. Udah 3, udah semuanya yang kayak tadi sama. Tutup kiri kanan, ikat dari bawah. Kayak begitu. Kalau perempuan ininya ngurusnya. Tapi diikatnya jangan diikat mati talinya. Sebab nanti dikubur bakal dibuka. Jangan sampai yang mau buka aja marah-marah dikubur. Ini bahaya banget ngikatnya, ini bikin susah aja. Disebutnya ikat apa namanya? Disimpul. Yang buat ditarik itu doang. Iya. Itu nanti di kuburnya dibuka tuh. Nanti kita ajian kuburan nanti. Makanya dari sini juga berangkat. Dan sampai diikat mati, pegel dengan di kuburnya. Buyang, minta gunting kalau macam, bau gunting kagak gitu. Nah, gitu. Nanti kita urusan cara mengubur. Itu. Sabar itu, sabar. Begitu ya kayak itu. Kalau perempuan 2 lapis. Boleh dibedakin perempuan pakai sidu biar cantik, mau ngadep Allah, mau kondangan aja cantik begitu. Apalagi ngadep Allah yang cantik begitu, cantik begitu cara
mengkafani daripada perempuan. Kalau lagi ihram, hilangkan wangi-wangian dan biasa dibuka. Orang ihram, orang laki nggak boleh nutup kepala, jangan kasih sorban. Begitu, dosa. Perempuan wajahnya nggak ditutup. Iya sama kalau lagi ihram. Lagi ihram bukan lagi umroh, udah selesai lagi di Mekah doang. Sedang ihram belum rapih meninggal. Itu ada cara yang diatur oleh agama. Begitu. Ini kurang lebih tata cara mengkafani mayit. Diingat-ingat jemaah. Walaupun barangkali dari sekian yang banyak yang ngaji, yang lulus jadi amil paling juga tuh 2 biasanya. Begitu, yang berani. Paling tidak ilmunya dikantongin agar supaya bagus. Begitu. Kadang amil dibilanginnya ngelawan juga. Gue udah lama nih jadi amil. Ya bukan masalah gue lama, lu ngaji apa kagak. Begitu. Ini masalah ngaji. Gitu. Orang nggak peduli ilmu-ilmu begini, akhirnya mati ilmu Islam. Dikata ajaran baru, gara-gara ajarannya udah mati. Begitu. Orang masa bodoh aja. Berarti yang kayak begitu, yang bagus. Boleh kain kafannya pakai kain ihram yang dulu waktu haji, boleh aja, nggak apa-apa. Boleh aja, bagus, nggak apa-apa. Yang kayak begitu, boleh aja. Buat kain kafan, bungkus, udah, taruh di kurung batang. Siap nanti mau disolatin. Tapi ngaji disolatin udah ya. Iya berarti kita ngaji tinggal di kubur dong. Iya saya mau tutup sampai sini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau luarnya dibersihkan. Iya baik Ustaz. Oke. Boleh. Dalam Yes. Boleh saja istri memandikan suami nggak apa-apa. Keluarga suami memandikan istri nggak apa-apa. Nabi sampaikan, kalau engkau wafat duluan Aisyah, saya belakangan, saya yang akan mandikan kau. Enggak apa-apa, boleh saja, boleh. Bahkan lebih bagus intinya keluarga yang mandiin, sebab seringkali mayit itu ada aib, bau segala macam gitu. Biar orang tidak bercerita tentang kekurangan, harus betul-betul ditutup kekurangannya. Boleh aja, enggak apa-apa, boleh begitu. Wallahu a'lam. Iya. Iya boleh aja pakai insya Allah. Tapi sebaiknya kalau orang bersaksi jangan pakai insya Allah. Polisi biasanya nggak mau dia. Insya Allah tahu. Aneh nggak mau insya Allah tahu kagak? Insya Allah tahu. Gitu. Anda kenal dengan Kadir? Saya ulang lagi. Anda kenal dengan saudara Kadir? Kalau saudara Kadir saya kenal. Tadi bilang nggak kenal. Iya saudaranya yang kenal. Jadi nggak pakai insya Allah, harus jelas. Khair. Jangan takut. Orang mukmin itu baik. Gitu. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Khair aja. Loh, kita aja kurang benar dikata enggak benar mau enggak? Enggak mau, sama orang lain juga. Lah bagus memuji, keputusan akhir kan di tangan Allah. Paling tidak kan keluarga juga girang dengan begitu. Girang. Begitu. Itu begitu. Enggak usah pakai insyaallah. Khair. Begitu khair gitu. Nggak usah, tapi kalau ditanya boleh namanya ta'liq bil masyiah, nggak apa-apa, artinya nggak dilarang. Tapi kalau bersaksi itu yang mantap, jangan ragu-ragu gitu. Iya gitu. Kalau kita ragu-ragu, kita juga nggak mau. Kira-kira kita orang nih baik nggak? Insya Allah kayaknya sih baik. Kita aja kesinggung dikata kayaknya baik. Sama mayit juga, cuma nggak bisa bangun aja. Bangun melotot juga itu. Jadi ya khair aja deh. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam. Iya, ngadepnya ke kiblat. Ngadepnya ke kiblat. Mayatnya karena udah dikubur dengan sendirinya, posisi mayat apa adanya. Karena memang udah dikubur, karena menggali ulangnya dosa. Biarkan apa adanya. Tetap kita diri lurus dengan kepala. Dikubur ngadep kiblat karena syarat sholat ngadep kiblat. Cuman dua sholat yang boleh nggak ngadep kiblat: sholat dalam keadaan perang yang disebut syiddatul khauf dan sholat nafilatus safar. Dua-dua. Yang lain ngadep kiblat. Wallahu a'lam. Ini untuk prakteknya yang tadi dijelaskan, yang menulis di kamar kayaknya agak susah nih, karena belum pernah dipraktekin. Waduh. Iya, kalau saya sih udah sering. Nggak ada yang susah. Kalau agama ajarin bukan susah, gampang. Kalau agama udah ajarin gampang. Semuanya ulama dari dulu nulis begitu. Kita jangan dibikin susah ajaran agama. Sebab ulama udah ajarin enggak susah. Begitu. Karena mungkin belum tahu ya. Apanya? Ambil di lingkungan kita. Jadi karena itu kita nggak mau ngomongin amil. Saya ini ngajarin saudara, nggak ngajarin amil. Saya amil urusan amil. Biar saudara ngajar sama amil. Karena saya ngajarin ente. Loh, kalau saya mikirin amil puyeng juga saya. Ngaji kagak apa kagak harus dipikirin. Begitu. Saya mikirin saudara. Saya nggak mikirin yang kagak ngaji. Enggak. Iya, yang saya mikirin yang ngaji supaya ngerti ajaran Islam. Biarin yang kagak ngaji, kita doain biar dia ngaji. Nanti ketemu begitu. Puyeng kalau kita nanyain orang lain. Bakal puyeng. Kita ngaji buat kita. Jangan ngaji buat orang, capek. Kita kalau nanti bakal praktekkan begini sesuai ajaran agama. Begitu. Biar sempurna ngamalinnya. Begitu. Kita nggak usah ngomongin amil, kita coret-coret aja. Diam aja. Nggak apa-apa. Begitu. Bisikin aja amil, amplop lo kagak gua kurangin. Udah cukup. Ngerti dia. Ngerti udah gitu aja, nggak usah pusing. Iya baik, Pak. Iya, enggak. Iya baik. Semuanya ada tuntunan. Kalau kita memandikan sebagaimana sebelumnya, ya paling tidak niat. Orang sekeliling disuruh doa, begitu, gitu. Nanti kalau masalah menguburkan nanti ada talqin segala macam, pelan-pelan, satu-satu. Jadi satu-satu. Apa mau dikelarin malam hari ini? Gak usah dah. Jadi pelan-pelan, dikit-dikit Pak. Jadi doa secara khusus ya tidak. Doa itu yang ada yang Nabi ajarkan itu Allah maftah ababas sama ili ruhihi. Itu yang Nabi ajarkan. Allah maftah babas sama li ruhi. Allah maftah babas sama li ruhi. Itu selama belum dikubur doanya lebih banyak itu. Supaya pintu langit dibuka oleh Allah. Begitu. Itu begitu. Ya bismillah normal. Itu begitu. Enggak doa enggak apa-apa. Karena itu tidak menjadi rukun seperti sholat. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah. Enggak, sekedar tulis saja. Iya, gitu aja. Tulis saja. Begitu. Cuman bekas doang yang kita mencari. Tulis saja. Sekali juga nggak apa-apa, dua kali. Kalau saya sih berkali-kali, saya tulis saja, asal tulis. Nggak apa-apa. Begitu. Begitu. Yang kayak begitu. Tulis saja. Wah. Ya, Pak jadi. Jadi kain kaf, kalau bisa kain ihram yang nempel sama badan. Dan jadikan yang nempel sama badan. Gitu. Diusahakan yang udah pernah dipakai ibadah itu yang nempel sama badan. Kalau bisa. Begitu. Biar nempel sama badan. Iya, upayakan kayak begitu. Itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Iya baik. Karena Islam mengenai jual beli lelang, jual beli cara lelang, jual beli cara lelang.
jual beli saudara. Yang melelang barang Islam mana boleh? Bagaimana? Jual beli lelang. Iya, bagaimana tuh? Bagaimana? Misalnya ada seorang yang menjual cincin, siapa yang membeli dengan harga tertinggi? Ada seseorang yang mau jual cincin dilelang, cincinnya yang tertinggi kita jual. Tertinggi itu berapa? Wallahu alam, karena uangnya itu akan disodakokan. Apanya? Si uang hasil dari penjualannya, jadi dilelang lah sama seseorang itu. Kita nggak usah dicampur-campur dengan sedekah dong. Mau sedekah apa mau lelang? Jadi ini kasusnya ada ya mungkin orang ustadz, salah satu ustadz di ya ustadznya. Iya, kita nggak usah ngomong kasus ustadz. Ini kan jual belinya, umpamanya apa? Motor dijual berapa umpamanya? Di lelang tuh nggak ada standarnya. Jadi yang tertinggi aja mungkin seperti itu. Kalau tertingginya 1000 gitu? Enggak juga. Yang tertinggi walau alam sih. Jadi bila yang nanya aja nggak ngerti, kaminya yang jawabnya nggak ngerti nanti. Iya. Jadi secara pandangan Islam berkenaan dengan jual beli secara lelang seperti apa sih? Jual beli itu yang penting memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka jual beli akan menjadi sah adanya asal terpenuhi rukun dan syarat. Ditutup dulu urusan jenazah nih ya, begitu biar jangan nyangkut. Nanti ingatnya ininya nih, ilmu ini hilang nih, jangan sampai rusak, jangan sampai. Gitu. Jadi selama itu tidak menyalahi daripada aturan-aturan rukun dan syarat-syarat jual beli, enggak jadi masalah. Mananya dia menjual, harganya itu kita bakal ambil dengan harga dari orang yang penawaran yang ada yang paling tinggi. Sesudah paling tinggi, oke, dia redo, jadi khair, jadi enggak jadi masalah yang kayak begitu. Masalah duitnya mau disedekahin mau kagak itu urusan lain. Begitu urusan begitu, bukan karena disedekainnya, enggak disedekain juga enggak jadi masalah jual belinya. Yang penting tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur gharar, tidak menimbulkan keributan di belakang begitu. Selama itu jual belinya jelas, artinya lelang itu dia tidak memunculkan harga daripada si penjual harga duluan, tergantung dari penawaran yang ada. Maka penawaran yang ada yang sudah diiyakan oleh si penjual berarti harga itu segitu. Kalau itu sudah disepakati dan saling redha, maka tidak menjadi masalah. Boleh saja. Masalah duitnya mau disedekain ke, mau kagak ke, mau di kantong ke, mau dibagi juga nggak apa-apa juga, terserah. Yang penting jual belinya tidak ada unsur penipuan begitu. Iya, pemaksaan, penipuan. Innamal bayu antaradin, sempurna rukun dan syaratnya, termasuk juga jual beli apa juga yang mau dijual lelang. Kalau yang dijual tuyul ya nggak boleh. Jadi banyak tergantung unsur apa barang yang mau dijual, itu nanti tinggal dilihat semuanya karena terkait dengan jual beli begitu. Kalau jual beli barang najis atau barang tidak begitu, itu semuanya ada aturan-aturannya. Selama tidak menyalahi aturan-aturannya, maka hal yang kayak begitu tidak menjadi mengapa, boleh saja. Semacam jual beli online, asal spesifikasi barangnya sesuai dengan yang dia tuliskan, tidak ada perubahan, maka jadi saja jual beli. Wallahu a'lam. Sudah ya, kita baca Fatihah. Duduk di majelis ilmu, Allah ampuni ya, baik, dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan kita, kabul hajat-hajat kita, luaskan rezeki kita yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah. Allah tambahkan ilmu yang manfaat kepada kita. Allah angkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang solehin dan solehat. Akhir hayat kita Allah anugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah.
tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang kami hormati, minggu depan atau Jumat depan taklim ba'da maghribnya kita liburkan terlebih dahulu. Jadi nanti lanjut ke minggu berikutnya itu kajian fikih juga. Jadi minggu depan kajian tasawuf kita liburkan. Kemudian minggu depan yang lagi kajian fikih juga. Karena terkait Jumat depan insya Allah di masjid ini akan diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu kami mengundang semua jamaah yang hadir di sini, dan kalau bisa bawa dari rumah, bawa anak, bawa saudara, semuanya kita ajak ke sini. Insya Allah nanti ada 3 penceramah yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang pertama Habib Syafiq bin Al-Ridho bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang kedua Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, dan yang ketiga guru kita Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Al-Bantani. Sekali lagi kami mengharapkan kehadiran jamaah semua untuk bersama-sama hadir nanti mulai pada maghrib baca rotib dengan habis isya atau azan maulid dan ceramah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kajian yang tidak ada tapi jamaah jangan sampai ndak hadir, begitu Ustaz. Iya gitu. Jadi kita diisi dengan zikir, maghribnya kita ajak saudara kumpul, kita syiarkan masjid yang kita cintai At-Tawab ini. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' a'malina wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Wa fi subhanakallahumma tahiyatum fi assalam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.